Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, ingatkah kalian pembelajaran mengenai peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya? Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang perannya, hari ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai hak dan kewajibannya ya. Nah, yang pertama kita akan membahas di pasar ya. Nah, kalau di pasar kira-kira teman-teman menjumpai ada profesi apa saja sih? Oke, yang pertama kita akan membahas tentang penjual ya. Kira-kira ada yang tahu apa kewajiban dari seorang penjual? Iya, betul. Kewajiban dari seorang penjual yang pertama adalah memberikan pelayanan yang baik kepada pembelinya. Jadi kalau misalnya penjualnya sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada kita para pembeli, kita pembeli juga akan senang dan merasa puas ya dalam membeli atau membayar barang yang kita beli. Nah, terus kira-kira yang kedua kewajibannya apa sih? Iya, betul sekali. Kewajiban penjual yang kedua adalah menjual barang dengan kualitas yang baik. Nah, kalau barang yang dijual oleh pembeli kualitasnya baik atau kualitasnya bagus, kita sebagai pembeli juga akan merasa senang ya dengan barang yang kita beli tersebut. Nah, selanjutnya ada hak. Ada yang tahu di sini apa sih hak yang diterima oleh penjual? Iya, betul sekali. Penjual berhak untuk mendapatkan pembayaran dari kita pembeli. Jadi jangan sampai penjual sudah menjual barang yang baik, kualitasnya juga baik, sudah memberikan pelayanan yang baik pula kepada kita, tapi kita sebagai pembeli tidak memberikan pembayaran yang sesuai kepada penjualnya. Nah, hak yang kedua yang diterima oleh penjual adalah menerima pembayaran tepat waktu. Misalkan kita sebagai pembeli menjanjikan akan membayar barang yang kita beli setelah barang tersebut sampai ke tangan kita. Nah, berarti jika barang tersebut sudah sampai ke tangan kita, kita harus segera membayarnya ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang penjual yang ada di pasar. Selain ada penjual, biasanya di pasar ada siapa lagi sih? Iya, betul sekali. Di pasar juga ada pembeli ya, selain ada penjual. Nah, kira-kira apa sih kewajiban dari seorang pembeli? Nah, iya betul. Kewajiban dari seorang pembeli adalah membayar sesuai dengan harga. Nah, contohnya misal kita membeli 1 kilogram telur, harganya di pasar itu Rp23.000. Berarti kita harus membayarnya sesuai dengan harga tersebut ya. Nah, untuk kewajiban yang kedua dari seorang pembeli adalah membayar pada waktu yang telah disepakati. Seperti yang tadi sudah Miss Ningsi jelaskan ya, kalau kita berjanji akan membayar setelah barang yang kita beli sampai ke tangan kita, ya kita harus menepati janji tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat ya, apa sih sebenarnya hak dari seorang pembeli? Ada yang tahu di sini? Nah, ya betul. Hak dari seorang pembeli adalah mendapatkan barang dengan kondisi yang baik. Teman-teman tidak mau kan, misal membeli sayur tapi ternyata sampai rumah setelah dicek sayurnya kurang fresh atau malah busuk.
Nah, yang selanjutnya di pasar selain ada penjual dan pembeli, biasanya juga ada porter atau pengangkut barang. Kira-kira apa saja sih kewajiban dari seorang porter? Ada yang tahu di sini apa kewajibannya? Ya, betul. Yang pertama, kewajiban dari seorang porter adalah mengangkut barang sampai tujuan. Nah, untuk kewajiban yang kedua dari seorang porter adalah menjaga barang sampai tujuan dalam kondisi yang baik. Jadi, ketika kita sudah menyewa jasa seorang porter, porter tersebut wajib membawa barang yang kita miliki sampai ke tempat tujuan dan menjaga barang tersebut dalam kondisi yang utuh atau baik ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hak apa saja sih yang diterima oleh seorang porter. Nah, yang pertama adalah mendapatkan bayaran atau upah. Lalu untuk hak yang kedua adalah diperlakukan dengan baik oleh penyewa jasa. Jadi kita sebagai penyewa jasa harus memberikan hak dari seorang porter, yaitu membayarnya sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan dan memperlakukannya dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas di pelelangan ikan ya. Di pelelangan ikan itu ada profesi apa saja sih? Ya, betul. Yang pertama ada nelayan. Kira-kira kewajiban nelayan itu apa ya? Ada yang tahu di sini? Iya, betul. Kewajiban dari seorang nelayan dalam mencari ikan adalah dengan tetap menjaga ekosistem laut. Nah, jika nelayan tidak menjaga ekosistem di bawah laut, nantinya akan berdampak buruk juga bagi nelayan di masa yang akan datang. Nah, kemudian kita akan membahas tentang haknya. Hak yang diterima oleh seorang nelayan adalah mendapatkan pembayaran dari pembeli. Jadi, ketika nelayan sudah selesai mencari ikan di laut, para nelayan tersebut akan menjual ikan hasil tangkapannya kepada pembeli atau biasanya akan dilelang di tempat pelelangan ikan. Lalu di pelelangan ikan selain ada nelayan juga biasanya ada pembeli. Nah, pembeli itu tadi kita juga sudah membahas ya. Yang pasti pembeli memiliki kewajiban untuk membayar dengan sesuai harga yang ada. Lalu untuk hak yang diterima oleh pembeli di pelelangan ikan adalah mendapatkan ikan yang segar. Nah, biasanya di pelelangan ikan itu ada seorang juru lelang. Jadi juru lelang ini memiliki kewajiban untuk memimpin jalannya proses pelelangan dengan baik. Nah, untuk hak yang diterima oleh seorang juru lelang adalah mendapatkan upah atau penghasilan. Selanjutnya tempat yang akan kita bahas adalah di puskesmas. Nah, di puskesmas ini biasanya ada seorang dokter dan ada bidan juga ya. Kira-kira kewajiban dari seorang dokter itu apa sih? Ada yang tahu di sini? Iya, betul. Kewajiban dari seorang dokter adalah memberikan pengobatan kepada pasien dan merahasiakan rekam medis pasien. Jadi, seorang dokter ini wajib untuk merahasiakan data-data dari pasiennya. Lalu, untuk kewajiban dari seorang bidan adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak dan membantu proses persalinan pada ibu. Jadi, kalau untuk seorang bidan ini biasanya lebih ke merawat ibu dan anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas hak yang diterima oleh seorang dokter dan bidan. Jadi yang pertama hak yang dokter dan bidan terima adalah mendapatkan fasilitas dalam bekerja. Selanjutnya ada mendapatkan penghasilan. Jadi dokter dan bidan ini berhak mendapatkan penghasilan yang mereka ya. Untuk selanjutnya adalah memberikan rujukan kepada pasien apabila fasilitas tidak memadai. Nah, selain ada dokter dan bidan, di puskesmas juga ada bagian administrasi. Nah, kewajiban dari bagian administrasi ini adalah mencatat dan memastikan seluruh administrasi puskesmas tertata dengan rapi. Lalu, untuk hak yang diterima oleh bagian administrasi adalah mendapatkan penghasilan dan mendapatkan fasilitas dalam bekerja.
Nah, tempat selanjutnya yang akan kita bahas adalah kantor pos. Nah, di kantor pos ini biasanya kita mengirimkan barang atau surat lewat kantor pos ya. Nah, di kantor pos ini ada yang bertugas menerima paket dan juga ada bagian penyortir. Nah, kewajiban dari seorang penerima paket adalah mendata dan menerima paket yang diberikan oleh pelanggan. Biasanya kalau kita akan mengirimkan paket, nah si penerima paket ini yang akan mendata paket yang akan kita kirimkan. Nah, lalu untuk bagian penyortir memiliki kewajiban menempatkan barang yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya ada barang yang mudah pecah, ada barang lagi yang reguler, yang biasa. Itu bagian penyortir ini yang akan memisah-misahkan. Lalu kewajiban yang kedua adalah memastikan alamat pengiriman sudah benar. Nah, untuk hak yang diterima oleh penerima paket dan bagian penyortir adalah mendapatkan penghasilan. Nah, di kantor pos ini selain ada bagian penerima paket dan bagian penyortir, ada juga bagian ekspedisi. Nah, bagian ekspedisi ini memiliki kewajiban mengantarkan surat atau barang sesuai tujuan dan menghubungi penerima barang jika terjadi penundaan pengiriman. Nah, jadi paket-paket yang biasanya kita terima itu biasanya diantarkan oleh bagian ekspedisi ini ya. Nah, kita akan membahas haknya. Hak yang diterima oleh bagian ekspedisi yang pertama adalah mendapatkan penghasilan dan mendapatkan asuransi kecelakaan. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya hak dan kewajiban dari profesi-profesi yang tadi sudah kita bahas. Nah, hak dan kewajiban ini merupakan suatu hal yang saling berkaitan ya, sehingga harus dipraktikkan dengan seimbang antara hak dan kewajibannya. Ya, oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Miss Ningsih tadi. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Miss Ningsih akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.